Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan semuanya? Belum, Pak. Belum. Ini Belum. jam 10, masih belum sarapan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Sebelumnya kemarin kita pembelajarannya itu lumayan lama sampai kita bisa menunggu dapat jadwal ini. Untuk seterusnya nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal yang normal. Jadi pembelajaran kita akan sesuai dengan jam normal sehari 3 mapel ya. Jadi pastikan kalian jangan sampai ketinggalan karena kebiasaan ketika waktunya ada 3 mapel seperti itu biasanya nggak masuk Zoom, alasannya karena tugas sebelumnya belum selesai katanya, mapel sebelumnya masih dikerjakan. Tapi untuk pembelajaran matematika saya tidak menerima alasan semacam itu ya. Jadi kalau kita nggak masuk ya sudah. Kalau kalian nggak masuk berarti saya anggap alfa. Baik, untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah materi masih tentang fungsi komposisi, inverse, dan lain-lainnya. Tapi di sini materinya lebih ke kebalikannya ya. Kalau kemarin kan kita belajar tentang cara mengkomposisikan. Share screen. Cara mengkomposisikan, kemudian cara menginverskan. Hari ini lebih ke cara mencari salah satu fungsinya ketika hasil komposisinya itu sudah ada. Oke, kita ingat kembali dulu. Semuanya bisa melihat apa yang saya share? Silahkan, kalau sambil ngemil silahkan, nggak apa-apa ya. Kayak Erik tuh, sehat ya. Susu, ngemil snack. Oke. Kita kemarin kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, fx, misalnya ini ada sebuah fungsi fx 2x plus 5, kemudian di sini ada gx, di sini bentuknya misalnya adalah 3x kuadrat min 5x plus 4, misalnya gitu ya. Nah, terus kita diminta untuk cari f bundaran g. F bundaran g atau f komposisi g itu seperti apa? Atau g bundaran f itu seperti apa? Masih ingat nggak? Ingat bahwa kalau kita ketemu F bundaran G, itu artinya berarti kita akan mensubstitusi ya, mensubstitusi fungsi G masuk ke F. Fungsi G masuk ke F sebagai pengganti X-nya. Sehingga kita bisa tuliskan kalau si F bundaran G itu berarti X yang ada di F itu akan kita ganti dengan G. Berarti jadinya gini kalau kita tuliskan secara rinci. Nah, tambah 5. Gx-nya apa? Gx-nya tadi adalah 3x kuadrat min 5x plus 4, gitu kan. Terus belakangnya tadi ada plus 5. Sehingga kita rapikan kayak biasa. Nah, ini kita kalikan ke dalam, akhirnya jadi 6x kuadrat min 10x plus 8 tambah 5. Sehingga ini boleh kita rapikan karena ini masih bisa dioperasikan. Positif 8 plus 5 berarti 6x kuadrat min 10x plus 13. Ini yang kita bahas sudah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana dengan G bundaran F? G bundaran F itu artinya berarti fungsi F yang akan kita substitusi ke G. Fungsi F yang akan kita substitusi ke G. Nah, berarti yang inilah yang akan masuk ke sini maupun ke sini karena X-nya itu ada 2. Gitu ya. Jadi ingat. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ke G berarti di sini nulisnya gini, 3 dalam kurung fx. Nah, kalau kita tulis secara rinci gitu. Terus dikurang dengan 5
dalam kurung fx baru ditambah dengan 4. Setiap x-nya kita ganti dengan si fx. Fx itu apa? Fx itu adalah 2x plus 5. Maka di sini 3 dalam kurung 2x plus 5 dikuadratin dikurang dengan 5 dalam kurung 2x plus 5 lagi. Terus baru ditambah 4. Nah, sekarang baru kita rapikan ya. Baru kita rapikan. Ingat di sini ada pangkat 2-nya, berarti ini harus kita kerjakan duluan. Maka 3 itu tidak boleh diapa-apakan. 3-nya tetap kita tulis dulu, kemudian kita kuadratin dulu. Masih ingat cara mengkuadratkannya? Langkah-langkahnya seperti apa? Coba, salah satu open mic, bagi yang ingat, cara mengkuadratkan 2x plus 5 itu gimana? Coba, yang masih ingat silahkan open mic. 2x plus 5 kuadrat, itu kan maknanya kalau secara makna itu artinya 2x plus 5 dikalikan dengan 2x plus 5 gitu ya. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini tentu saja kepanjangan nanti. Kita kan kemarin sudah belajar caranya supaya tidak perlu terlalu panjang cara nulisnya. Baik, kalau nggak ada yang ingat, saya ingatkan kembali. Maka di sini kalau kita ketemu bentuk aljabar yang seperti ini, ada dua suku kita kuadratkan. Langkah pertama adalah kita mengkuadratkan 2x-nya dulu ya. 2x ini kita kuadratin dulu. Maka dia jadinya 4x kuadrat. Kemudian yang kedua, kita kalikan semua ya, ada komponen di sini. 2x, 5, dan 2 ini. Semuanya kita kalikan. 2x kali 5 berarti 10x. Dikali 2 lagi berarti jadinya 20x. 20x ini adalah hasil perkalian mereka semua ini ya. Dan yang terakhir, ini 5-nya yang kita kuadratin. 5 dikuadratin berarti 25. Maka itulah hasil pengkuadratan. Kemudian yang ini, karena dia satu suku di luar, maka ini kita kali ke dalam. Kita kali pelangi. Maka ini jadinya kurang 10x. Min 5 kali positif 5 berarti kurang 25. Baru kita tambahin 4 di belakang. Kemudian yang ini 3-nya kita kalikan ke dalam. Ini berarti jadinya 12x kuadrat plus 60x plus 75. Nggak ada pakai kurung lagi ya, dikurang dengan 10x, dikurang 25 tambah 4. Kalau sudah seperti ini baru kita rapikan. Kalau sudah tidak ada lagi yang berada di dalam kurung, kita rapikan, di mana yang bisa dioperasikan hanya suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis diperoleh berdasarkan variabel yang sama persis. 12x kuadrat ini nggak ada temannya, ya udah tulis ulang aja. Kemudian di sini ada 60x positif dan negatif 10x. Nah, itu berarti boleh kita operasikan. Kalau kita tambahkan, ini berarti 60 tambah negatif 10x, berarti jadinya positif 50x. Kemudian 75, di sini ada min 25, ada positif 4. Berarti kalau kita operasikan secara berurutan, 75 kurang 25, 50 tambah 4 berarti 54. Maka inilah hasilnya. Nah, dari hasil pensubstitusian tadi kita bisa lihat ternyata G bundaran F maupun F bundaran G itu ternyata menghasilkan fungsi yang berbeda. Itu artinya berarti tidak boleh terbalik, tidak boleh terbalik. Jadi pastikan kalian sudah mensubstitusikannya dengan benar. Yang kita substitusikan adalah fungsi yang di belakang, itu yang kita substitusikan ke depan. Kalau G bundaran F, berarti F-nya masuk ke G. Kalau F bundaran G, berarti G-nya yang masuk ke F. Oke, yang ini bisa kita tinggalkan? Bisa ya? Oke. Silahkan di SS kalau misalnya kalian memerlukan ini. Tidak usah dicatat dulu nanti, supaya kegiatannya bisa lebih singkat nih. Atau nanti ini kalian bisa akses juga di YouTube kalau misalnya sekarang kalian tidak mau repot-repot mencatatnya, kalian bisa pause aja nanti di YouTube, kan enak gitu. Oke, yang ini kita lanjutkan.
Sekarang kita akan balik ya, kita akan balik ketika misalnya fungsi komposisi itu sudah ada gitu. Fungsi komposisinya sudah ada, hasil komposisinya maksudnya adalah yang ini yang diketahui nih. Nah, ini yang sudah diketahui. Kemudian kita diminta untuk mencari salah satu dari fungsi yang belum diketahui itu. Nah, misal gini. Nah, ini bagaimana? Jika diketahui, misalnya diketahui fungsinya ini f bundaran G. F bundaran G, X, ini udah diketahui. Misalnya di sini saya buat yang simpel dulu, misalnya di sini 3X min 7 gitu ya. 3X min 7, sedangkan di sini yang diketahui adalah fungsi Gx. Gx-nya itu adalah 2X plus 5. Maka fx itu seperti apa bentuknya? Jadi yang diketahui di sini adalah fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya sudah diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah salah satu fungsi dari fungsi yang dikomposisikan ini. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan yang ditanyakan adalah fungsi f ya, di mana posisi f itu berada di depan. Posisi f ini berada di depan. Ini ibaratnya berarti kita akan mensubstitusikan Gx ke F, tapi F-nya itu kita nggak tahu, ibaratnya itu cangkangnya atau rumahnya itu nggak ada gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bentuk cangkangnya ini atau fungsi yang menjadi rumahnya itu? Ada yang tahu? Siapa tahu ada yang sudah belajar duluan? Oke, jadi ketika kita mengetahui di sini, yang diketahui itu adalah fungsi yang di belakang, dan yang dicari adalah fungsi yang di depan. Intinya adalah fokusnya ke yang ditanyakan ya, yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini adalah fungsi yang ada di depannya. Kalau kita mau mencari fungsi yang ada di depannya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari inverse dari si G ini. Cari inverse-nya. Jadi di sini kita akan langkah pertama, cari inverse G. Cari inverse Gx. Nah, kita kan udah belajar tuh cara mencari inverse itu gimana. Ini berarti Y sama dengan 2X plus 5. Itu langkah pertama. Ingat makna dari inverse itu kan kita mengubah yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Kita pindah-pindahkan seperti biasa. Ini berarti 5 pindah ke kiri berarti jadinya Y dikurang 5 sama dengan 2X. Kemudian kita pindahkan lagi 2-nya. Berarti di sini jadinya X sama dengan Y kurang 5 per 2. Maka kita dapatkan G inverse-nya itu berbentuk X dikurang dengan 5 per 2. Seperti itu. Kemudian, inverse inilah yang akan kita substitusikan. Ini langkah kedua ya. Langkah kedua, substitusikan inverse Gx ke F bundaran Y. Nah, jadi kita akan substitusikan inverse Gx-nya ke F bundaran G. Jadi setelah diinverskan ya udah ini masuk sini sebagai pengganti X. Jadi X yang di situ kita ganti dengan si X kurang 5 per 2-nya. Berarti di sini jadinya Fx itu sudah akan kita dapatkan auto ya. Auto akan kita dapatkan dengan cara mengkomposisikan F bundaran G tadi dengan G inverse-nya.
Sehingga tinggal kita tulis 3 dalam kurung X dikurang 5/2 dikurang dengan 7. Gitu. Jadi X-nya itu tinggal kita gantikan dengan X kurang 5/2. Kalau sudah, maka ini tinggal kita kalikan ke atas saja ya. 3 ini bukan dikalikan atas bawah, tapi cukup kalikan ke atas saja. Ini kalikan ke atas. Berarti jadinya 3X min 15/2 dikurang 7. Nah, kemudian yang ini bentuknya ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat ya. Kalau dia berbentuk seperti ini, kalian cukup langsung aja kalikan ini supaya dia nanti penyebutnya sama. Auto, langsung dia bisa dioperasikan dengan yang di atas. Jadi nggak boleh langsung 15 misalnya kurang dengan 7 langsung, nggak boleh. Tapi dia harus dikali 2 dulu dengan penyebut yang di bawah, baru dia bisa dioperasikan dengan yang di atas. Sehingga di sini jadinya 3X min 15 berarti dia kalau 7 kali 2 kan jadinya 14. Baru dia nanti bisa jadi 1/2 ya. Seperti itu. Nah, baru deh tinggal kita rapikan aja yang di atas itu kan berarti jadinya 3X min 29/2. Maka inilah jawabannya. Kita coba sekali lagi ya. Kalau mau di copy silahkan di copy langsung. Oke, sudah. Kita coba dengan soal berikutnya ya. Soalnya saya buat sejenis dulu. Saya buat soal sejenis dulu. Jika G bundaran F, G bundaran Fx, misalnya di sini bentuknya adalah 4X plus 8. Sedangkan di sini ada Fx berbentuk 3X min 2. Seperti ini. Maka Gx-nya itu berapa? Kemudian G5 itu berapa? Langkahnya masih sama ya. Ingat fokusnya adalah lihat si fungsi Gx itu posisinya ada di mana di komposisi itu. G itu berada di depannya. Ketika G itu berada di depan, maka berarti kita akan cari inverse dulu dari si Fx, baru kita substitusikan nanti ke fungsi komposisinya. Itu langkahnya tadi. Inverse kan, baru substitusi ke komposisinya. Oke, ini udah di copy. Saya akan pindahkan ke slide sebelumnya. Soalnya, biar nanti kalian bisa sambil lihat contohnya.
Oke, silakan sambil melihat contoh yang sudah saya berikan tadi. Dicoba dulu. Oke, baik. Tadi sudah diperlihatkan oleh Amel ya. Jawabannya punya Amel sudah benar. Yang lain, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ada jawaban yang berbeda? Tadi jawabannya punya Amel itu adalah untuk yang kedua ini. Tadi adalah berapa? 4x ya, 4x plus untuk yang poin A-nya. Yang A, jawab yang A. Tadi untuk GX-nya, ini kita inversekan dulu ya. Berarti X inverse-nya di sini F inverse-nya itu adalah X plus 2 per 3 ya. Sehingga di sini kalau kita substitusikan ke sini, ke G beneran F-nya, maka di situ jadinya 4 dalam kurung X plus 2 per 3. Nah, plus 8. Ini kita kalikan ke atas, akhirnya nanti kita dapatkan 4X plus 8 gitu ya, per 3. Tambah 8 lagi. Nah, ini nggak boleh langsung ditambahin, tapi harus kita kalikan dulu ke bawah. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kembali menjadi 4X plus 8 plus 24 per 3. Akhirnya dapat 4X plus 32 per 3. Oke, sampai di sini jawabannya Amel sudah benar tadi. Punya Oyan tadi juga benar ya, sama ya? Ya, sama, Pak. Oke, sip. Jadi untuk yang poin B, ini kan yang ditanyakan G5 gitu ya. Kalau nanyain G5 itu artinya berarti dari GX yang udah kita dapatkan, kita cuma tinggal mengganti nilai X itu dengan angka 5. Sehingga di sini jadinya untuk G5 itu berarti sama aja dengan 4 dikalikan dengan 5 plus 32 per 3. Sehingga tinggal operasikan 4 kali 5, 20 tambah 32 per 3. Ini kebetulan nanti jadi 52 per 3. 52 per 3 itu kebetulan tidak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dia nggak bisa disederhanain ya udah berarti stop sampai di situ juga nggak apa-apa. Jawabannya berarti sudah bisa untuk yang ini. Kalau yang lain punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan disampaikan ya. Yang bagian ini tidak saya tuliskan lagi secara detail karena tadi untuk contoh yang secara detail sudah saya tuliskan di bagian depan. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngerjain soal supaya lebih ringkas, boleh kalian cut beberapa part itu nggak apa-apa ya. Saya paham aja nanti. Yang penting langkah-langkahnya itu jelas, pasti bisa dipahami. Oke, yang ini apakah ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanyakan sama yang lain juga. Erik, ada pertanyaan, Erik? Nggak ada, Pak. Saya tadi salah cuman di FX 5-nya, Pak. FX 1-nya benar saya, Pak. Oh, oke. Baiklah. Siti Anjali dan Ruth, mana oleh-olehnya? Oke, baiklah. Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini kan tadi kita mau mencari fungsi yang ada di depan ya. Fungsi yang ada di depan. Nah, gimana sekarang jika kita mencari fungsi yang di belakang? Mau cari fungsi yang di belakang. Oke, sekarang kita lihat. Bagaimana jika yang diketahui seperti ini? Jika di sini F bundaran G, X, saya bikin simpel aja dulu angkanya, 5X plus 8 seperti ini. Kemudian yang diketahui lagi adalah Fx. Nah, Fx itu misalnya adalah 3X
min 4. Seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan yang ditanyakan misalnya maka GX-nya itu apa? Kalau kita perhatikan, yang diketahui di sini itu adalah fungsi yang di depannya. Berarti ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan yang diketahui adalah fungsi di belakangnya. Kalau yang ini yang diketahui adalah fungsi di depannya, kemudian yang ditanyakan adalah fungsi belakangnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah si G-nya yang ditanyakan. Kalau tadi kita yang diketahui si fx, yang ditanyakan adalah fungsi yang di depan. Ini juga tadi sama. Cari fungsi yang di depan. Yang ini yang ditanyakan adalah fungsi yang di belakang. Nah, untuk menjawab soal ini, dia caranya sedikit berbeda ya dengan yang tadi. Sedikit berbeda. Tapi kita udah tahu, paham konsep dasarnya tadi adalah kalau fungsi komposisi itu artinya berarti kita mensubstitusikan fungsi G, fungsi yang ada di belakang, ke fungsi yang di depan. Kita substitusikan fungsi yang ada di belakang ke fungsi yang di depan. Tapi fungsi belakangnya nggak ada nih, gimana gitu. Jadi, tapi kan kita udah tahu namanya si GX gitu, namanya si GX ya. Jadi kalau sudah dapat soal kayak gini, yang perlu kita lakukan seperti ini. Kita udah tahu bahwa si F bundaran G ini maknanya secara konsep dasarnya kita udah pelajari kemarin, ini maknanya adalah F dalam kurung GX. Itu artinya berarti si GX disubstitusikan ke F gitu. Maka F itu bentuknya adalah 3X kurang 4. Berarti si X yang di sini nih, si X yang di F ini akan kita gantikan dengan GX. Maka kita tuliskan gini jadinya kan, 3 dalam kurung GX gitu kan jadinya. Dikurang dengan 4. Terus diapain? Nah, ingat tujuan kita adalah mencari GX. Tujuan kita adalah mencari GX. Tadi F bundaran G itu udah kita ketahui. Nilainya adalah 5X plus 8. Ya udah, dia berarti masuk di sebelah kiri. 5X plus 8 bisa kita ganti dengan F bundaran G-nya bisa kita ganti dengan 5X plus 8. Kalau sudah gini, maka kita operasikan aljabar biasa aja ya. Tujuan akhir kita nanti adalah mencari si GX ini bentuknya apa. Berarti kayak kita menginverskan itu, kita pindah-pindah ruaskan aja. Si min 4 yang nggak ada hubungannya sama GX itu akan kita pindahin ke kiri. 3 juga nanti akhirnya pindah ke kiri. Akhirnya kita bisa teruskan. Ini jadinya adalah 5X plus 8. Ini berarti min 4 pindah ke kiri berarti jadi plus 4 gitu. Sama dengan 3GX. 3GX. Jadi kan kita biasanya kalau mengoperasikan itu kan variabelnya cuma satu doang ya, cuma X doang, atau Y doang, A doang, atau P doang gitu. Tapi ini dia sepaket sebuah fungsi, GX gitu, yang menjadi variabelnya. Maka di sini seperti aljabar biasa, maka 3 setelah itu kita akan pindahkan ke kiri ya. 3-nya pindah ke kiri. Karena 3GX itu maknanya 3 kali GX, berarti kalau pindah ke kiri berarti jadinya apa? Jadi diapain? Dikurang, ditambah, dibagi, dikali? Yo, diapain? Dibagi, Pak. Dibagi. Jadi dibagi ya, 3-nya pindah kiri jadi dibagi. Nah, selesailah sudah. Berarti si GX ya udah terjawab. Ini jawaban. Kan udah berbentuk GX sama dengan. Jadi dia kurang lebih mirip sama konsep inverse gitu ya. Jadi cuma tinggal pindah-pindah ruas kayak biasa. Nah, itulah caranya kalau kita mau mencari fungsi yang ada di depan, fungsi yang ada di belakang. Kita coba lagi. Variasi kedua. Misal kita punya lagi nih. Misal di sini ada saya buat G bundaran F X itu sama dengan misalnya di sini saya buat fungsinya linear aja dulu ya, yang simpel-simpel aja dulu. Di sini 7X minus 6. Kemudian di sini yang diketahui adalah GX-nya. GX-nya di sini adalah 4X plus 3. Nah, yang ditanyakan adalah si Fx itu apa ya? Nah,
Ini pertanyaan pertama. Yang B, F min 1 itu berapa? Oke. Cobain, dan cara yang sama seperti yang tadi ya, seperti di sebelah. Cari efeknya dulu, setelah nanti udah dapat fungsinya, baru nanti kita substitusikan minus satunya. Cari dulu sih efeknya. Mic Bapak ke off. Yang lain sudah ke jawab semuanya atau belum? Udah, Pak. Oke. Punya Andri sudah ya? Coba tunjukkan sekarang punya Andri deh. Gak jelas, Pak, tulisannya. Gak apa-apa. Kita mau lihat. Jelas nggak, Pak? Kenapa lagi deh, Han? Bisa ambil cacingnya lah. Kenapa ditaruh situ? Aduh, anak ini joroknya ya lah. Anak ini mau ke bawah, ke kelas. Gak jelas kan, Pak? Pak, mic-nya ke off lagi, Pak. Iya. Jadi di situ Bentar, Pak. tinggal Boleh kalian. nanya nggak? Ya silakan. Kalau mau ditanyakan silakan. Itu kenapa di bawahnya jadi 3, Andri? Perasaan di atas kan 7x min 6 kurang 3 kan 4. Nah, Yang bisa mana dijelaskan lihat? Oh nanti? iya, nggak lihat. Tapi pantas berubah, jelas. Oke. Ingat, oh, aduh, keliru lagi. Ya nggak apa-apa. Baik. Berarti Akan diperbaiki dulu ya. Oke. Astaga. Yang lain ada yang jawabannya berbeda dan punya Andri, silakan. Yang mau nampilkan jawabannya, punya Yuliatin? Ya pokoknya ada 4-nya lah di bawah tuh. Cuman ganti 4-nya aja. Iya, cuma ganti 4-nya. Gak bakal berubah juga. Ayo, Mel. Belum selesai saya Makan, Pak. Enggak, tadi aku kira punya aku yang salah, Pak. Tapi kalau dilihat-lihat dari contohnya nggak gitu. Oh iya. Oke. Jadi sepertinya terpengaruh dengan yang sebelumnya. Ya, angka 3 sebelumnya. Ya. Baiklah. Yang lain tadi sudah melihat jawabannya ya. Apakah ada jawaban yang berbeda? Silakan disampaikan. Biar kita sama-sama koreksi, kemudian nanti kita perbaikin bersama. Biar nanti tahu kesalahannya di mana. Gitu. Jadi nanti waktu kalian ngerjain soal sendiri, kalian nggak ragu lagi. Jadi jangan sampai nanti ketika ngerjain soal ini habis ini diapain ya gitu. Jadi kalian takut mau ditambah, mau dikurang itu kayak ragu, akhirnya nggak dikerjain. Pak, coba tampilin soal yang sebelumnya tadi. Oke, baik. Soal yang sebelumnya tadi. Mumpung masih proses belajar ya, jadi kalian habiskan salah-salah kalian di sini. Nggak perlu malu untuk menyampaikan jawabannya.
Pak mau nanya Pak. Silahkan. Menggema itu Siti Anjali dan Ruth karena seharusnya pakai satu HP aja. Bentar ya. Saya spotlight ke tempatnya Siti Anjali. Oke. Bisa lebih dekat Ini benar Anjali? Pak? Deketin lagi. Kurang jelas. Nggak jelas. Kenapa nggak kameranya aja sih? HP-nya diambil. HP-nya diambil. Terus Kamera ya, belakang Jel. Nah, pakai kamera belakang. Pakai kamera belakangnya. Nah, sip. Baiklah, kita lihat ya penyanyi Angel di situ 4. Ya, oke, sip. Ya, itu tinggal satu langkah lagi ya. Di situ min 6 sama min 6 kurang 3-nya itu tinggal dioperasikan. Jawabannya sudah benar itu Angel, tinggal meneruskan di bagian akhirnya aja. Jawabannya sudah benar. Yang lain, Putri? Putri sama nggak? Kenal lagi tadi. Balik punggung. Nina malah nih. Berani mereka muncul. Oke. Baik, berarti sudah bisa ya untuk yang bagian ini. Coba kita lanjutkan ke soal yang lebih tinggi ya levelnya ya, melibatkan bentuk kuadrat. Nah, tadi sudah disampaikan sama Angel bahwa jawabannya di sini untuk yang poin A. Untuk yang poin A ini langsung saya tuliskan jawabannya ya. Efeknya sama dengan berapa tadi? 7x minus 9 ya per 4. Itu hasil akhirnya. Yang min 3 kurang min 6 kurang 3 tadi dioperasikan lagi jadi min 9. Nah, kemudian kalau untuk poin B-nya kan cuma tinggal kita gantikan saja X-nya dengan min 1. Berarti di sini untuk poin B-nya itu F min 1-nya itu sama dengan 7 dikali dengan min 1 dikurang 9 gitu ya, per 4. Nah, berarti jadinya min 7 dikurang 9 per 4. Nah, karena dia per 4, nih angkanya cantik nih, bisa dibagi nih. Min 7 dikurang 9, min 16 dibagi 4, akhirnya jawabannya adalah minus 4. Nah, gitu. Kalau angkanya kebetulan bisa dibagi ya dibagi ya. Tapi kalau yang tadi kan sebelumnya di soal yang sebelumnya itu dia tidak bisa dibagi. Jadi nggak usah dibagi. Tapi kalau yang ini kebetulan bisa dibagi. Jadi silahkan dibagi. Oke baik, yang ini kita lewati. Kalau ada yang punya bukunya silahkan buka halaman 66 nomor 8. Halaman 66 nomor 8. Bagi yang punya bukunya silahkan. Baik, kita lihat ini soalnya yang levelnya lebih tinggi sedikit ya, lebih tinggi sedikit. Di situ diketahui efeknya, ini soal halaman 66 bagi yang punya bukunya, nomor 8. Di situ yang diketahui adalah fx sama dengan 2x plus 5. Sedangkan f bundaran G, di situ yang ditanyakan cuma komposisi biasa ya. Salah lihat saya soalnya. Nomor 12. Ini cuma komposisi biasa, kalau yang ini udah kita bahas. Kita mau fokuskan sama fungsi yang dibalik tadi. Nomor 12. Di situ yang diketahui f bundaran G, x, sama dengan 4x kuadrat min 10x plus 9. Kemudian fungsi yang diketahui lagi adalah fungsi gx.
yaitu 2x plus 3. Kita diminta untuk mencari si fx itu bentuknya apa ya? Bentuk fx itu seperti apa? Kalau kita perhatikan di nomor 12 ini, yang ditanyakan itu adalah fungsi yang ada di depan. Ada yang masih ingat? Bagaimana caranya tadi kita mencari fungsi yang ada di depan? Pakai cara yang pertama atau cara yang kedua tuh? Jangan sampai nanti salah menggunakan caranya. Mana yang dipakai? Cara pertama atau cara yang kedua? Kedua, Pak. Cara yang kedua. Kata Erik, cara yang kedua. Ada pendapat yang berbeda? Ingat fokus sama apa yang mau kita cari ya. Kita mau cari fungsi yang ada di depan. Kata Andri yang pertama. Yang lain gimana? Ada yang pertama, ada yang kedua. Satu lagi deh. Silakan berikan suaranya, berikan pendapatnya. Ini pakai cara pertama atau cara kedua? Ingat fokusnya mau cari yang di depan. Kedua, Pak. Pakai cara yang kedua kata Angga. Anjali pakai cara yang pertama kata Anjali. Masih berimbang nih. Dilihatin pakai cara yang mana? Kedua, Pak. Kedua katanya. Enggak, Pak. Salah yang pertama. Saya lihat soal, Pak. Kebalik. Jadi, Kedua, dilihatin tetap yang kedua. Oke. Erik tetap yang kedua. Kita back sebentar. Ini sudah jelas ya, bahwa di sini, ini yang pertama nih. Cara yang pertama tadi, ini soal yang paling pertama tadi. Soal yang paling pertama tadi, kalau kita lihat di sini dia menanyakan bentuk fx. Bentuk fx di mana yang diketahui adalah f bundaran g. Nah, itu artinya berarti dia mencari atau menanyakan fungsi yang ada di depan. Nah, kalau dia mencari fungsi yang di depan, maka yang kita cari pertama kali adalah inverse-nya. Cari inverse dari fungsi yang diketahui atau fungsi yang di belakang itu, kemudian nanti baru kita substitusikan fungsinya ke fungsi komposisi. Sedangkan yang kedua ini tadi kita langsung mensubstitusikan saja ya, langsung mana tadi? Yang ini. Nah ini, kita langsung substitusikan saja gx-nya itu ke salah satu fungsinya. Nah, jadi ada cara yang berbeda. Kalian harus benar-benar bisa mendeteksi ini caranya yang dipakai yang mana gitu, supaya tidak salah gitu. Nah, untuk halaman 66 nomor 12 ini kita mau mencari fungsi yang di depan. Jadi yang kita gunakan adalah cara yang pertama. Cara yang pertama, yaitu kita harus mencari inverse. Cari inverse dari fungsi ini. Salah satu fungsi yang diketahui. Jadi G inverse-nya ini yang akan kita cari dulu. Nah, ada yang bisa langsung dapetin G inverse-nya apa? G inverse-nya apa nih? X dikurang 3/2. Iya, betul. G inverse-nya adalah X dikurang 3/2. Prosesnya tidak saya tuliskan lagi, karena sebelumnya sudah kita bahas. Baik, G inverse itu adalah X kurang 3/2. Nah, ini tinggal kita substitusikan untuk mengganti X yang di sini maupun X yang di sini. Ini menuntut keterampilan kalian dalam mengoperasikan bentuk aljabarnya.
Baik, kita bisa langsung tuliskan. Berarti di sini jawab Fx itu sama aja dengan F bundaran G, bundaran G inverse. Nah, berarti tinggal 4 dalam kurung X kurang 3 per 2 dikuadratin, dikurang dengan 10 dalam kurung X kurang 3 per 2 tambah 9. Kan nggak usah khawatir ya, cara mengkuadratkan bentuk pecahan gini nggak usah khawatir, itu cuma tinggal kalian kuadratin aja, atas dikuadratin sendiri, di bawah dikuadratin sendiri. Nah, kan kita udah belajar tuh tadi cara mengkuadratkan itu seperti apa. Scroll ke atas. Nah, ini berarti 4-nya tetap aja dulu. Terus yang di sini dalam kurung kita kuadratin. Yang di atas kuadratin aja, yang di bawah itu nanti pernya itu pasti per 4. Nah, karena 2 pangkat 2. Yang di atas itu aja yang perlu pengoperasian ekstra. Jadi di situ langkah pertama X-nya dikuadratin. Jadi X kuadrat. Yang kedua, X dikali min 3 dikalikan 2, gitu kan. Jadinya apa? X kali min 3 kali 2. X kali Min min 6x. min 6x. Betul. Terakhir, min 3 dikuadratin. Dikuadratin ya. Jadi positif 9. Ingat caranya tadi, X-nya dikuadratin, yang kedua kalikan semua, terakhir min 3 dikuadratin. Min 3 kuadratin. Itu untuk cara dapetin yang di atas. Kalau yang ini nggak usah dikalikan ya. Kebetulan 10 sama 2 itu boleh disederhanain. Coret aja gitu. Set, set. Nah, ini kan sisa 5. Nah, 5 itu yang kita kalikan. Min 5 kali X berarti min 5X. Min 5 kali min 3 positif 15. Plus 9. Nah, gitu. Untuk yang di depan ini gimana? 4 sama 4 kan boleh dicoret. Nah, akhirnya bentuknya jadi simpel kan tuh. Jadinya X kuadrat min 6X plus 9 min 5X. Ini boleh kita operasikan jadi 24. Nah, tinggal dirapiin. Ada yang tahu hasil akhirnya berapa ini? Hasil akhirnya adalah yang C kata Zaskia. Oke. X kuadrat min 11X plus 33. Sip. Oke, jawabannya yang C ya bagi yang punya bukunya. Pak, mau nanya Pak. Silakan. 33 tuh dapat dari mana? Ini kita mengoperasikan suku-suku sejenis saja ya. Jadi yang bisa dioperasikan nanti kan
min 6x sama min 5x. Akhirnya jadi min 11x. Sedangkan nih 9 dia ada temannya sama 24. Jadi ini yang kita tambahkan juga karena dia sama-sama angka biasa. 9 tambah 24 jadinya 33. Oke, clear yang itu? Baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan karena ini sudah materi terakhir. Selanjutnya berarti tinggal ulangan. Bapak, Yes, silahkan. boleh izin Kak, Pak? Silahkan. Ini udah selesai. Soalnya mau ke rumah sakit. Oh iya, ya silahkan ayo. Ini materi kita udah selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Dadah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, oleh-olehnya adalah nanti halaman 66 ya, halaman 66, nomor berapa? Oke. Kayaknya tugasnya halaman 66 bagi yang punya buku. Nomornya nomor 8. Nomor 8. Kemudian nomor 9. Terus nomor 10. Nomor 11. 12 sudah dikerjain. Kemudian ke 13. Sama 14. Udah, itu aja. Ada berapa itu? Ada 6 soal ya, 6 soal. Aduh Allah. Ini tugasnya tuh dikerjakan selama 1 minggu. Jadi untuk link pengumpulan akan saya share nanti di grup seperti biasa, dikumpulkan di link Google Drive-nya. Jadi tidak ada yang Bisa dicontek kenapa di situ? Tenang aja, kalaupun dia dicontek di situ, kalau memang benar ya hoki dia. Tapi kalau misalnya ternyata yang diconteknya salah juga dia. Sebaiknya kalian kerjain ATM lagi, Pak. Ya, ATM. Kan dia sudah bisa tuh. Ya, betul. Makanya gunakan teknik ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Kalau kalian sudah bisa menerapkan itu berarti 2 jempol untuk kalian. Hebat. Perasaan kita PTM kemarin ada Pak. PR rasanya, Pak. Iya, ada PR. Nggak ada. Ya, Rick, ya. Nanti kumpulin aja. Nanti untuk setiap tugas, perhatikan. Setiap tugas dia link pengumpulannya beda ya. Jadi untuk pengumpulan tugas kalian harus sampaikan itu cukup nama saja karena itu sudah saya buat foldernya. Foldernya itu sudah saya buat. Jadi kalian tidak perlu menuliskan misalnya kelas kalian, tidak perlu. Terus apa juga itu identitas nama, bukan nama, apa namanya? Kelas sudah usah, mapel juga nggak usah ditambah-tambahin gitu. Cukup kalian tulis nama lengkap kalian di situ untuk nama filenya. Dan formatnya seperti biasa, pakai PDF. Baik, Pak. Jangan foto doang, apalagi Ih, kalau nggak bisa. Kemarin rasanya sudah pernah saya kirimin tutorial untuk membuat menjadi file PDF ya. Oke, baiklah kalau begitu sebelum kita akhiri silahkan untuk open video semuanya. Kita mau Selfie. foto dulu. Ya, foto untuk dokumen. Silahkan. Potret itu PJJ season 2. Punya murah.